Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robby di channel Visual Logic Stuff. Di video kali ini kita akan membahas produk dari Mini GT, yaitu Porsche 911 GT3R nomor 80. Kalau biasa kita bilang Rexy ya. Mobilnya sendiri terkenal bukan karena dia menang, tapi karena ikonik banget ya untuk liverynya ini. Dia mengambil konsep dinosaurus T-Rex ya, makanya dia disebut dengan Rexy. Nah, untuk diecast-nya sendiri ini sebetulnya rilisnya udah lama ya, sekitar November 2024 ya, udah sekitar 9 bulan lah ya. Tapi baru sempat saya bahas. Tapi kalau kalian follow Instagram saya, di situ udah pernah saya foto-foto juga. Nah, jadi seperti apa sih diecast-nya? Kita akan lihat dulu sekilas. Di sini saya beli yang versi blister, jadi ada artwork-nya. Sebentar saya zoom out dulu. Nah, seperti ini ya. Kalau yang versi blister itu ada artwork-nya, terus di bagian dalamnya itu ada blister lagi ya untuk melindungi diecast-nya dan juga untuk showcase-nya. Lalu di bagian belakang seperti ini. Di bagian sini ada MJ Toys, Mijo eksklusif. Di sini ada TSM model bla bla bla. Lalu di bagian bawahnya di sini ada banyak sekali informasi seperti warning dan lain-lain. Kita bisa lihat juga ini penampakan untuk box dalamnya. Seperti itu ya teman-teman kalau kalian beli yang versi blister. Untuk harganya sendiri ini sekitar 200.000 kalau nggak salah ya. Karena perbedaan yang blister dengan yang regulernya itu cuma 20.000 seingat saya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung aja kita unboxing diecast-nya. Kebetulan juga udah di unboxing sebenarnya ya. Kita buka aja langsung. Ini udah saya cutter dari belakang sini, jadi nggak ngerusak blisternya gitu ya. Kita tinggal angkat seperti ini, tarik dulu dusnya. Nah, seperti ini ya kalau misalkan beli yang blister. Ini untuk displaynya, kita angkat dulu. Nah, untuk kemasan dalamnya ya seperti ini teman-teman tuh. Bisa kalian lihat di dalamnya juga ada blister lagi. Jadi kalau kalian mau masukin ke kotak aja gitu, buang blisternya bisa tuh. Dan ini pas banget dengan Rexy-nya tuh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat dulu sekilas. Semoga aja nggak ada yang den ya. Nah, untuk produknya sendiri seperti ini teman-teman. Ini untuk liverynya cukup identik dengan mobil aslinya. Cuman ada beberapa bagian memang yang nggak mirip dengan mobil aslinya. Nanti akan saya bahas ya teman-teman. Dan selama 9 bulan ini kelihatannya sih masih bagus kualitas catnya. Terus juga bagian depannya aman juga. Kalian bisa lihat sendiri seperti itu. Di bagian samping kirinya seperti ini masih aman juga. Nggak ada yang den ataupun merintis teman-teman ya. Dan di bagian belakang seperti ini. Terus di bagian bawahnya seperti ini teman-teman ya. Oke, langsung aja sekarang kita akan lihat detailnya ya. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari bagian wingnya dulu. Untuk wingnya ini dia part terpisah dan dia plastik. Terus dicat warna hijau. Hijaunya sendiri sama dengan bagian body. Dan sayangnya ini tuh nggak dikasih finishing glossy teman-teman ya. Untuk ketipisannya sendiri udah hampir mirip dengan mobil aslinya. Cuman di bagian sini untuk tiangnya dia nggak mirip dengan mobil aslinya. Kalau mobil aslinya itu dia ada bolong di bagian sebelah sini. Tapi mungkin Mini GT pilih yang seperti ini biar mudah aja gitu ya. Dan jadi nggak terlalu rentan patah. Seperti itu teman-teman. Untuk kualitas catnya oke, decalnya juga oke, kelihatan jelas banget seperti ini logo Our Racing-nya. Lalu di bagian atasnya di sini ada over fender yang gede banget tuh, seperti yang kalian lihat. Catnya sendiri bagus, warna hijaunya. Cuman finishingnya dia nggak terlalu glossy, tapi nggak ada efek kulit jeruknya ya bagian sebelah sini. Untuk livernya sendiri nggak ada yang bleber-bleber, bagus ya. Dan di bagian atas di sini ada kaca belakang yang sebetulnya bukan kaca ya, karena ini tuh diganti sama kayak plastik gitu ya, biar mengurangi berat dari mobilnya. Lalu di sini juga ada list warna hitam. List warna hitamnya bagus biar kelihatan lebih realistis juga. Dan dia dikasih detail baut juga tuh warna putih. Seperti itu ya. Detailnya sih oke banget. Lalu di bagian dalam di situ ada roll bar warna putih. Bagian dalamnya nanti kita akan coba buka juga biar kita bisa lihat apa aja sih detail bagian dalamnya ya. Jadi tonton sampai akhir ya. Lalu di bagian atapnya di sini ada beberapa lekukan. Lekukannya masih terlihat jelas tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk catnya masih sama dengan bagian over fender dan lainnya. Jadi masih bagus walaupun nggak terlalu mirror effect teman-teman. Untuk decalnya sendiri ini rapih, nggak ada yang bleber-bleber atau patah-patah gitu ya. Jadi good job buat Mini GT. Oke, langsung aja sekarang kita akan lihat bagian depannya teman-teman. Nah, ini dia bagian depannya teman-teman. Kita bisa lihat ada kaca depan yang gede banget. Ini dari Mika. Terus juga ada wipernya nih di tengah, panjang banget. Ini wipernya menyatu dengan Mikanya teman-teman ya. Dan di bagian sini ada logo Porsche. Logo Porsche-nya hitam. Terus yang kelihatan di bagian interior itu cuma roll bar-nya aja tuh, warna putih ya. Dan dia setir kiri tentunya. Untuk detail lainnya nggak kelihatan, tapi nanti kita akan coba bongkar ya. Lalu di kiri kanan di sini ada spion. Spionnya sendiri ini dari plastik agak keras. Cuman hati-hati ya. Spion
mini GT itu mudah lepas atau patah, jadi jangan sampai kalian kesenggol atau ditarik dengan sengaja. Nanti akan lepas dan susah masangnya teman-teman. Lalu di bagian bawah di sini ada kap depan. Kap depannya sendiri bagus, lekukannya masih kelihatan, nggak tertutup cat yang terlalu tebal ya. Lalu di bagian sini ada decal nomor. Ini nomor mobilnya nomor 80. Ada dua logo juga di bawahnya, cuman nggak kelihatan sama saya tuh logo apa ya. Tapi kelihatannya sih bagus, nggak ada yang bleber-bleber. Di bagian sininya juga ada sedikit kayak detail gitu, dan dia juga sama, nggak bleber-bleber. Dan untuk corak-coraknya saya lihat aman juga ya. Nih corak-corak bagian sebelah sini aman juga, dan di bagian sini juga ada detail tutup tangkinya teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri seperti itu. Dan di bagian bawahnya di sini sayangnya dia nggak bolong, cuma dikasih cat warna hitam teman-teman. Tuh seperti itu ya. Lalu di bagian sini di sini ada hidungnya si Rexy ini tuh. Dia nggak bolong teman-teman, cuma decal doang ya. Ini livery doang. Dan di kiri kanan di sini ada lampu juga. Lampunya dikasih list warna hitam tuh. Jadi kelihatan lebih realistis ya. Dan di bagian dalamnya juga dikasih detail LED-nya tuh. Ih, cakep banget ya. Tuh, cakep banget. Untuk lampunya, mikanya sendiri warna kuning, dan di bagian bawah di sini ada gigi si Rexy-nya teman-teman yang gede banget tuh ya, dan lebar banget. Di situ juga ada detail filter, kalian bisa lihat sendiri. Ini ada teksturnya ya teman-teman. Cuman kayaknya ini gak bolong teman-teman. Lalu di bagian kiri kanan juga ada canard. Ini sepertinya part terpisah dan dia plastik teman-teman. Dan di bagian bawahnya di sini ada splitter. Dia ada motif carbon fibernya. Kelihatan nggak sama kalian? Nih, kelihatan nggak? Semoga aja kelihatan ya tuh. Ada motif carbon fibernya dan dia menyatu dengan, kayaknya sih menyatu dengan base ya. Nanti kita akan coba lihat. Jadi seperti itu ya bagian depannya. Ini cakep juga, nggak ada cat yang merintis, dan untuk detailnya juga aman. Cuman ada beberapa perbedaan nih teman-teman. Untuk mobil aslinya itu spionnya ada list warna hitam. Di bagian sini juga ada warna hitam kalau nggak salah ya. Jadi ini agak sedikit miss, tapi masih acceptable menurut saya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya. Nah, untuk samping kirinya seperti ini teman-teman. Detailnya oke banget loh ya. Banyak sekali detail di bagian sebelah sini. Terus kita bisa lihat juga bannya itu dikasih decal lagi Michelin. Dan sekarang kita akan lihat bagian sininya dulu. Di bagian sini bisa kita lihat ada lampu dari Mika warna merah. Gelap banget ya. Ini merahnya gelap banget. Di bagian sini juga banyak logo. Ada logo Michelin yang saya lihat. Yang lainnya kurang kelihatan tuh ya. Semoga sama kalian bisa kelihatan. Terus untuk catnya sendiri masih bagus ya. Nggak ada yang den atau merintis. Liverynya juga bagus. Nggak ada yang pecah-pecah teman-teman. Di bagian sini juga ada air intake. Kalian bisa lihat sendiri. Cuman dia nggak bolong. Nah, ini nggak bolong, dicat warna hitam teman-teman. Di bagian sini ada tangan si Rexy-nya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat ada handle pintu. Handle pintunya sendiri dia nggak dikasih warna hitam bawahnya ya, tapi masih cukup kelihatan jelas untuk handle pintunya. Di bagian sini ada spion. Di bagian bawahnya juga ada nomor pembalapnya. Dan di bagian depannya sini ada air vent juga. Air ventnya harusnya dikasih warna merah kalau di mobil aslinya, tapi di sini nggak ada teman-teman ya. Lalu untuk bagian side skirtnya di situ ada kaki si Rexy-nya yang kukunya panjang-panjang, dan dia lebar banget tuh ya side skirtnya seperti itu. Lekukan bodinya masih kelihatan. Untuk kaca-kacanya juga lumayan bening, dikasih list warna hitam seperti yang kalian lihat. Di sini juga ada nomor. Dia tuh nomornya nyala kalau di mobil aslinya, cuman di sini nggak nyala, dikasih warna putih seperti itu. Untuk detail bautnya juga kelihatan jelas seperti yang kalian lihat. Sedangkan untuk bagian interior cuma kelihatan roll barnya aja. Dan untuk bagian bannya seperti yang saya bilang tadi, dia ini lumayan detail tuh. Dikasih logo Michelin juga, decal ya. Nah, seperti ini. Cuman sayangnya memang Mini GT ini belum ada disc brake-nya teman-teman. Kalau ada disc brake-nya lebih oke lagi. Tapi kalian bisa custom lah ya. Banyak sekali sekarang yang bikin custom velg yang udah ada disc brake-nya, terutama dari resin. Nanti juga saya akan review ya kalau kalian mau. Oke, seperti itu untuk bagian samping kirinya. Sekarang kita akan lihat bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Yang bisa kita lihat itu lampu ya. Lampunya panjang banget tuh ya, dari sini sampai ke sini. Dan dia warnanya merah, merahnya gelap banget. Terus juga di bagian sini ada ductile-nya juga. Dan di situ kayak ada sedikit gerigi-geriginya ya. Nah, di bagian ductile-nya itu ada gerigi-geriginya. Mungkin air vent juga kalau di mobil aslinya. Di sini cuma decal doang teman-teman. Lalu di bagian bawahnya juga ada tulisan GT3R Rower. Tuh, kalian bisa lihat tulisan kecilnya juga masih kelihatan jelas, nggak ada yang bleber, dan itu bagus artinya. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini ada tulisan 80, di bagian bawahnya lagi di sini ada apa tuh? Di sini ada logo GTD kalau kalian lihat. Di bagian sini ada logo AO Racing, dan di sini tuh kayak ada kamera gitu ya. Cuman dia decal doang. Di bagian bawahnya di sini ada exhaustnya 2 dan dia part terpisah. Lalu di bawahnya lagi di sini tuh ada lubang yang ini bolongnya sampai ke dalam. Terus juga di bagian kiri kanan di sini ada lekukan lagi, dan ini bagus banget ya detail. Dan di bagian kiri kanannya lagi di sini ada air vent lagi ya. Tuh, air vent
drivetrainnya dikasih warna hitam aja, nggak ada grillnya. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini ada diffuser, bisa kalian lihat sendiri diffusernya menyatu dengan base dan tentunya ini besi ya. Seperti itu untuk bagian belakangnya, cakep juga. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya. Nah, untuk samping kirinya seperti ini teman-teman, bisa kalian lihat hampir sama dengan yang samping sebelah kanannya tadi, nggak ada perbedaan lain. Jadi sekarang langsung aja kita lihat base-nya. Nah, untuk base-nya sendiri seperti ini, dia base-nya besi. Di sini ada logo Mini GT, ada 2023 Porsche 911 GT3R used under license, made in China, dan 3 buah baut. Ini 3 ya bautnya ya, ada 1, 2 di depan, 1 lagi di belakang. Lalu untuk splitternya tadi kita bisa lihat, ini dia menyatu dengan base teman-teman, dan ada motif carbon fibernya juga tuh. Dan untuk bannya sendiri dia ini rolling teman-teman. Tuh rolling lancar sekali. Bagian depannya juga sama. Dan tipe bannya ini dia pakai slick, bukan yang ada ulirnya teman-teman. Jadi seperti itu base-nya. Sekarang saya akan coba buka dulu. Semoga ini bisa dibuka. Nanti akan saya masukkan footage-nya kalau misalkan bisa dibuka teman-teman ya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini udah terlepas. Dan lagi-lagi saya mengingatkan kepada kalian, kalau kalian mau buka base mini scale seperti ini, usahakan selalu menggunakan alas microfiber seperti ini ya, untuk atapnya ini biar nggak jadi baret-baret teman-teman. Lalu juga usahakan pakai obeng yang tajam teman-teman nih. Saya ganti obeng baru ya, biar dia lebih ngegrip sempurna dan lebih mudah membukanya. Karena bawaan pabrik itu bautnya itu kencang banget ya, terutama bagian depannya ini tadi saya buka. Tapi kalau udah kebuka seperti ini, jadi lebih enak lah ya. Sekarang kita akan angkat bagian base-nya teman-teman. Kita taruh dulu, dan mekanisme rodanya seperti ini, kita tinggal angkat. Jadi ini enak banget kalau misalkan mau ganti velg. Oke, seperti itu. Di sini ada bagian interiornya, dan bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri. Lumayan banyak sekali partnya, dan di sini nggak tahu nih apa ya. Ini nggak tahu saya part apa, dan ini kayaknya bisa dibuka juga, cuman males bukanya ya. Nanti takutnya ada lem yang lepas gitu. Terus di bagian sini juga ada beberapa part ya. Nah, di bagian sini ternyata ada 2 part teman-teman ya. Nih kalian bisa lihat sendiri. Ini dan ini tuh beda part teman-teman ya. Yang ini tuh yang belakangnya tempelan, sedangkan yang ini bawaan aslinya. Cakep sekali ya. Niat banget Mini GT buat castingan GT3R ini. Dan kayaknya ini besi juga, plastik sih ya. Rasanya sih kayak plastik, tapi suaranya besi teman-teman. Ya intinya itulah ya, Mini GT niat untuk bikin castingan ini. Sampai-sampai di bagian sininya ada 2 part yang disatukan seperti itu. Kalau nggak ada itu dia akan bolong ya bagian sininya. Oke, sekarang kita akan lihat bagian interiornya. Nah, untuk interiornya seperti ini. Kalau kurang kelihatan saya akan senterin lagi. Dan untuk bagian interiornya nggak ada yang dicat teman-teman, kecuali roll barnya dicat warna putih. Tapi untuk detailnya sendiri ini cakep ya. Ini kursi bucket seatnya cuma 1, dan bagian panel-panelnya tuh kalian bisa lihat sendiri, ini banyak banget. Terus detailnya sih udah oke banget, tinggal kita finishing sebetulnya kalau mau lebih detail lagi. Semoga kalian bisa lihat bagian instrumennya seperti ini. Nah, ini ada setirnya teman-teman, kelihatan sama kalian. Yang kita perlu lakuin kalau mau lebih detail ya diwarnain aja teman-teman, karena dalamnya udah mendukung sekali ya. Seperti itu untuk bagian dalamnya. Terus bagian base-nya seperti ini teman-teman. Nah, ini base-nya besi ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekarang saya akan pasang lagi dan tes rolling. Nah, seperti yang kalian lihat, ini rollingnya lancar sekali setelah saya buka pun ya. Tuh, ini pakai tenaga dan nggak pakai tenaga bisa banget di rolling. Tapi saran saya nggak usah dimainin di track ya teman-teman, karena ini buat di foto-foto aja gitu ya, atau dipajang. Detailnya juga udah bagus. Sayang banget kalau misalkan nanti ada yang lepas kayak spionnya atau wingnya gitu ya, jadi nggak enak kan buat di foto. Kalau kalian mau mainin di track, saran saya mendingan beli versi Hot Wheels-nya aja. Itu memang dibuat untuk dimainin di track ya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Apakah worth it buat dikoleksi dengan harga PO 220.000, harga blister ya? Menurut saya worth it banget karena dia detailnya juga cakep ya. Eksteriornya itu udah mirip mobil aslinya, cuman ada beberapa bagian memang seperti di bagian wing, harusnya penahannya ini bolong tapi yang ini enggak. Tapi untuk liverynya udah dapet banget. Detail LED di bagian depannya juga ini udah oke banget ya. Cakep sekali harga segitu. Kecuali kalau kalian dapat di harga gorengan kayak misalkan 400.000, 350.000, menurut saya kurang worth it. Itu balik lagi sih ke kalian ya. Kalau kalian memang bener-bener wah pengen banget mobil ini dan pengen license gitu ya, ya silakan, itu balik lagi ke dompet kalian. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk reviewnya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian mau kasih saran dan masukan juga, dan kalian juga boleh banget request diecast apa gitu ya buat di review. Dan kalau itu masih terjangkau bagi saya, nanti akan saya coba review. Dan kalau barangnya juga masih bisa didapat, akan saya coba bikin reviewnya teman-teman ya. Share video ini ke teman kalian yang
yang suka dengan livery Rexy ini kemungkinan disukai juga oleh anak-anak ya teman-teman. Dan jangan lupa bantu saya subscribe channel ini biar channel ini makin berkembang, like videonya bila kalian suka, follow Instagram saya di visuallogic_staff karena di situ saya biasanya nge-share foto-fotonya duluan dibandingkan reviewnya di YouTube. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Ngeng.